pukul 13.01. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama mari kita bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memungkinkan kita untuk hadir dalam webinar ini yang berjudul Sinau Bareng E-Kinerja PMM melalui komunitas belajar dengan judul Pengisian RHK Rencana Hasil Kerja Bagaimana Langkah Selanjutnya pada hari ini Selasa 20 Februari tahun 2024 tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam, mari bersama-sama kita haturkan kepada Nabi junjungan akhir zaman kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memasuki acara inti, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Bapak Sukaton Purnomo Priyatno SHMM yang telah mewadahi kegiatan webinar pada hari ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Bergas, Bapak Dr. Andes Sugeng Ristianto beserta jajarannya, Ketua K3S Kecamatan Bergas, Bapak Ahmad Dailami SPD, dan Ketua KKG Kecamatan Bergas, Bapak Eko Supriyono SPD, yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan atas terlaksananya kegiatan webinar pada kesempatan hari ini. Sedikit menyampaikan Bapak Ibu peserta webinar, kegiatan webinar ini adalah salah satu terobosan KKG Kecamatan Bergas yang sesuai dengan visi kami, yaitu bekerja secara interaktif, kreatif, inovatif, kompetitif, dan dinamis menuju guru profesional. Dengan menyongsong misi KKG Kecamatan untuk meningkatkan dan mengembangkan seluruh aspek kompetensi guru secara holistik sebagai momentum yang baik untuk melaksanakan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan hari ini, akan saya perkenalkan dua narasumber pada hari ini. Narasumber yang pertama sudah tidak asing lagi dalam kancah pendidikan Kecamatan Bergas maupun Disdikbudpora Kabupaten Semarang. Beliau Bapak Ahmad Varian Listianto SPD SD yang berdomisili di Kota Semarang, mengampu sebagai guru kelas 4 di SDN Gebugan 01 Kecamatan Bergas, salah satu penggerak komunitas target, penggerak komunitas KKG Korwilcam Kecamatan Bergas, penggerak komunitas praktisi bergerak berdampak, penggerak dan fasilitator P5 Kurikulum Merdeka Sekolah Dasar di Kabupaten Semarang, dan tak kalah penting juga peraih juara OGN 2 tahun berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023 di tingkat Kecamatan Bergas. Untuk narasumber kita yang kedua, beliau dengan pembawaan yang karismatik. Beliau lahir di Kabupaten Boyolali, tidak menyurutkan keahlian sebagai pengajar kelas 4 di SDN Karangjati 04 dan sebagai tim penggerak komunitas PMM di Disdikbudpora Kabupaten Semarang, yaitu Bapak Muhammad Akris Sabani SPD. Tak elok rasanya kalau belum memperkenalkan diri saya pribadi, ibarat pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, nama saya
Ayu Purwantini, SPD SD, yang alhamdulillah dipercayakan sebagai moderator dalam kesempatan kali ini. Tidak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang dapat mengikuti acara webinar pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Mari berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara dalam webinar kali ini. Yang pertama, sudah kita lakukan doa pembukaan. Untuk yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, penyampaian materi webinar. Keempat, sesi tanya jawab. Kelima, refleksi dan penutup. Demikian susunan acara webinar pada hari ini. Tidak elok rasanya apabila kami berlama-lama. Mari kita segera melanjutkan ke acara berikutnya. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami memohon untuk operator bisa mempersiapkannya. Bapak Ibu semuanya, mohon untuk kamera dinyalakan. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ya, baiklah. Untuk acara selanjutnya, penyampaian materi webinar dengan judul Sinau Bareng E-Kinerja PMM melalui Komunitas Belajar, pengisian RHK selesai. Bagaimana langkah selanjutnya? Penasaran? Sama, saya juga penasaran. Iya. Sambil menunggu narasumber kita mempersiapkan diri, saya akan berpantun sejenak. Buah kelapa warnanya kuning keemasan. Isi buahnya lembut dan rasa air yang segar. Hai peserta webinar yang budiman, mari kita dengarkan materi yang sedang booming dan menggelegar. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke,
Penyampaian materi yang pertama yaitu dari narasumber kita, beliau Bapak Ahmad Varian Listianto, SPD SD, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang persiapan praktek mengajar, memanfaatkan kombel e-kinerja, dan penyampaian informasi baru terkait PMM. Monggo Bapak Ibu peserta webinar untuk mengikuti dan mendengarkannya. Bapak Varian, sudah siapkah? Ya, siap Bu. Ya. Siap. Monggo. Oke, terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-temanku. Sebelumnya mohon maaf karena di tempat saya ini banyak sekali cahaya, saya tidak bisa mengikuti background apa yang sudah dianjurkan oleh moderator, tapi esensinya nanti mungkin apa yang bisa sampaikan melalui share screen bisa ditangkap oleh Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama izinkan saya bersama teman-teman dari KKG Kecamatan Bergas memberikan praktik baik yang ini pertama kalinya dan harapannya nanti ke depan akan ada beberapa sesi webinar lagi yang bisa kerjasama dengan KKG Kecamatan Bergas, salah satunya oleh komunitas-komunitas belajar yang ada di Kecamatan Bergas saat ini yang sudah terbentuk adalah komunitas pusaka. Ada Bu Wike, halo, abaikan tangan, Bu Asa, Bu Vera, dan Bu Bevi dan semuanya. Mungkin di sesi berikutnya silakan join bersama kami untuk bisa berbagi praktik baik. Terima kasih moderator Ibu Ayu dan tidak panjang lebar. Saat ini kita sudah masuk di tanggal 20 Februari. Tentunya masih ada 9 hari lagi yang harus kita penuhi untuk kita masuk di bulan Maret. Karena di bulan Maret kita akan masuk di sesi praktik mengajar. Izin share screen ya Bu ya. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Baiklah, terima kasih. Nah, ini setelah pengisian RHK selesai, bagaimana langkah selanjutnya? Karena kemarin di awal tahun, di bulan Januari, kemarin kita berbondong-bondong untuk masuk ke PMM yang mungkin setelah sekian lama ditinggalkan karena kesibukan, walaupun sebenarnya di PMM sendiri ada pelatihan mandiri, ada upload di karya dan sesi-sesi webinar yang lain, kita sekarang berbondong-bondong untuk mengerjakan pengelolaan kinerja. Tentunya saya mengupas sedikit apa yang sudah dilalui kemarin 1 bulan kemarin di bulan Januari. Pengelolaan kinerja panjenengan semua Bapak Ibu berawal dari rapor pendidikan yang ada di sekolah, Bapak Ibu semuanya. Ada yang kuning, merah, dan sudah hijau, tentunya Bapak Ibu semua sudah melaluinya dan kita memenuhinya sesuai dengan tagihan yang ada di rapor pendidikan. Tetapi yang akan kita bahas adalah ini yang persiapan di bulan Februari persiapannya. Yang pertama persiapan dasarnya adalah peningkatan kinerja pada perencanaan yang sudah Bapak Ibu lakukan kemarin bersama komunitas belajar di sekolah dan kepala sekolahnya. Lalu pertanyaan saya mohon nanti kita bisa komunikasi melalui chat yang ada di Zoom. Apakah di sekolah Bapak Ibu sudah melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait persiapan praktik mengajar? Kalau iya, kalau sudah jawab sudah, kalau belum jawab belum. Nanti keaktifan panjenengan semuanya ini akan kami rekam semuanya sehingga Bapak Ibu semua nanti yang mengikuti sampai akhir akan kami berikan sertifikat yang bisa digunakan untuk pemenuhan RHK. Ya, kalau sudah diskusi nanti akan ada target perilaku yang akan diobservasi. Nanti akan saya kupas juga. Kemudian ada upaya belajar Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkannya dan jadwal observasi yang akan
Bapak Ibu rancang bersama dengan kepala sekolah. Selanjutnya nanti ada setelah melakukan 3 kegiatan tersebut, ada usaha belajar atau upaya belajar supaya Bapak Ibu semua pada saat melakukan praktik mengajar di kelas tidak melenceng dari rubrik, yaitu tidak melenceng dari rapot mutu yang Bapak Ibu isi. Ada 8 unsur rapot mutu yang Bapak Ibu guru isi kemarin sesuai dengan tagihan. Nah, kemudian ada di akhir bulan ini ada unggah dokumen. Sekali lagi saya berpesan jangan menunggu tanggal 29. Kalau bisa sebelum tanggal 29, Bapak Ibu semua menyiapkan modul ajam yang akan digunakan, yang sudah dikonsultasikan. Syukur-syukur modul ajarnya sudah dibedah bersama kombel Bapak Ibu di sekolah. Tujuannya kombel salah satunya untuk itu. Bagaimana ini minta pertimbangan dengan teman sejawat di sekolahan, ini modul saya seperti ini, kira-kira kurang apa, dan kira-kira bagian mana yang perlu saya tambahkan, supaya kualitas pembelajaran Bapak Ibu di kelas nanti bisa maksimal. Nanti RPP atau modul ajar yang akan digunakan observasi maksimal 10 megabytes. Nanti ada cara teknisnya. Ya, pertama, saya izin untuk buka akun PMM saya. Sebentar. Ini sudah kelihatan ya. Di akun PMM saya sengaja belum saya isi karena untuk kita belajar bersama, pastikan panjenengan semua sudah masuk di pelaksanaan kinerja. Nah, di sini masih ada 0% karena belum ada observasi praktik kinerja. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa dicek, bisa diklik, silahkan diklik. Saya kemarin mengambil indikator rapot mutu yang kurang adalah instruksi yang adaptif. Ada apa namanya belajarnya instruksi interaktif dan macam-macam, ada 8. Karena saya mengambil instruksi yang adaptif yang masih kurang di sekolah saya, salah satu saya ambil, silakan dicek rubrik observasinya. Nah, di sini ada 3 poin rubrik observasi. Ini yang akan menjadi fokus perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Ya, nah, di sini salah satu contohnya ada 1, 2, 3. Yang pertama berkaitan dengan instruksi yang adaptif untuk membenahi atau apa namanya menyempurnakan praktek pembelajaran yang adaptif. Bagaimana sih di sekolah saya sudah diberikan contoh rubrik oleh kementerian. Yang pertama adalah guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Bagaimana caranya guru bisa membuat anak-anak respon. Lah, perilaku yang dianjurkan ada 1, 2, 3. Salah satunya adalah guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk memahami pemahaman awal peserta didik. Ini langkah-langkah ini harus panjenengan pahami ketika praktik pembelajaran atau observasi kelas. Kemudian guru melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai respon dari peserta didik, sampai dengan yang ketiga, guru melakukan penyesuaian penjelasan agar lebih relevan. Ini 3 poin ini panjenengan pahami. Jangan sampai Bapak Ibu masih menggunakan perilaku yang mungkin selama ini masih digunakan atau yang sudah terlanjur melekat. Karena apa? Ketika pada silang ini atau perilaku yang dihindari ini masih nampak pada saat Bapak Ibu guru mengajar di kelas, berarti fokus penilaian instruksi yang adaptifnya belum bisa sempurna. Nanti kepala sekolah yang akan menilai. Jangan sampai ketika ngajar untuk memenuhi pembelajaran yang responsif tadi, guru memulai pembelajaran langsung dengan penjelasan materi pelajaran. Sangat tidak diperkenankan. Apalagi di kurikulum Merdeka ini tiba-tiba kok ibarat mesin motor itu nggak dipanasi dulu, langsung diselah, langsung ditarik gitu aja. Otomatis nanti pasti akan ada beberapa hal yang kurang respon. Kemudian jangan sampai guru menyampaikan materi pelajaran tanpa disesuaikan dengan respon peserta didik. Ini semuanya jangan sampai.
Dari 1, 2, 3 ini nanti silahkan dicek dari Bapak Ibu guru semuanya, dicek. Saya agak sedikit maraton saja untuk menjamin materinya karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di belakang nanti. Yang jelas di rubrik ini, ada 3 rubrik ini, Bapak Ibu guru fokus pada yang perilaku yang dianjurkan. Ketika Bapak Ibu di dalam kelas, ini yang akan menjadi fokus penilaian oleh kepala sekolah. Kemudian kalau sudah semuanya, dan pahami perilaku yang dihindari, syukur-syukur dicatat, jangan sampai. Atau syukur-syukur selama ada waktu ini, coba panjenengan di kelas belajar dulu, ngajar dengan anak-anak, dengan catatan-catatan yang ada di rubrik ini. Kalau sudah, klik saya mengerti, kemudian, nah ini isi dokumen persiapan dilanjutkan. Silakan diklik. Kalau sudah ada, nanti ada pilihan perilaku yang akan Bapak Ibu pelajari untuk observasi kelas. Ada 3 pilihan. Boleh memilih 3, boleh memilih 2, boleh memilih 1. Kalau saya memilih 2, misalnya saya akan melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik dan saya akan merefleksikan praktik pembelajaran. Ini ibarat saya seperti ini. Nanti silakan upaya yang akan Bapak Ibu gunakan apa? Misal saya akan mempelajari video pembelajaran misalnya dari YouTube, boleh, dan akan belajar bersama guru model di sekolah saya. Nah, di sekolah saya ada guru model, Bapak Ibu. Guru modelnya saya ambil guru yang senior dan juga guru yang sudah melaksanakan IKM, sehingga dalam guru model itu bisa menjadi kiblat kita untuk mengajar. Nah, ini saya ketik di sini mempelajari video pembelajaran dari YouTube dan akan belajar bersama guru model di sekolah saya. Bisa juga diketik nanti akan belajar bersama komunitas belajar di sekolah. Boleh. Kemudian silahkan pilih tanggalnya. Misalnya saya memilih tanggal 14. Ketika tanggal 14 dipilih nanti, ini tentunya jangan Bapak Ibu guru memilih ini, alangkah baiknya nanti bersama kepala sekolah. Misalnya tanggal 14 kepala sekolah kok Pak Rian tanggal 14 sudah ada guru kelas 1 yang booking hari. Oh ya udah Bu, saya mundur Bu, saya tak tanggal 16 misalnya. Bisa. Kalau sudah, kemudian diisi jenjangnya sekolah dasar. Kelasnya kalau saya kelas 4 fase B, materinya apa? Oh, saya akan pelajaran matematika misalnya. Di sini tidak ada pilihan, tapi harus diketik dulu. Matematika misalnya. Mohon maaf Pak Rian, Ya. untuk screen-nya tidak jalan ini. Oh, tidak jalan. Loh, dari Iya, tadi nggak jalan. iya, iya. Berarti dari tadi nggak jalan ya, Bu ya? Jalannya baru sampai untuk pembukaan yang 0% itu tadi. Oh, oke. Ya, untuk pengisian Udah masuk belum? Sudah sekarang. Nah, udah. Untuk pilihannya tadi memilih 2, ya ini. Ya, untuk di Oke. sini, untuk upayanya saya tadi mempelajari video pembelajaran dari YouTube dan akan belajar bersama guru model di sekolah saya. Strateginya Bapak Ibu bisa memilih masing-masing. Silahkan, upayanya bisa belajar dari buku-buku kuliah atau apapun, silahkan diketikkan. Kemudian jadwalnya tadi, misalnya tanggalnya kok bentrok dengan teman sekolah, bisa diskusi dengan kepala sekolah. Kemudian jenjangnya SD, dipilih SD, kemudian kelasnya 4, kelas saya kelas 4 ya, fase B, disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu semuanya. Dan di sini di pelajaran ini tidak bisa dipilih, harus diketik. Misalnya saya ambil matematika ya. Nah, catatan lain opsional, ini jam observasi Anda juga dapat menulis catatan lain. Misal, kepala sekolah masuk pukul 9.30. Misal, tuliskan di sini. Kemudian, unggah dokumen yang ada. Silahkan cari dokumen ini, cari di file Bapak Ibu semuanya. Baru nanti kalau sudah ada, klik unggah. Terus simpan draft boleh, kumpulkan boleh. Ya,
Sampai sini dulu bulan Februarinya. Nanti apa yang sudah Bapak Ibu isi akan terekam di akunnya kepala sekolah. Kemudian nanti di bulan Maret akan dimulai praktik pembelajaran. Pak Rian, apakah pembelajarannya selama bulan Maret saja? Tidak. Yang jelas bisa bulan Maret, bisa bulan April, bisa bulan Mei. Tetapi biasanya Bapak Ibu Kepala Sekolah tidak mau mengambil resiko di bulan Mei, Juni. Kepengennya Bapak Ibu Kepala Sekolah di bulan Mei, Juni itu sudah selesai praktik pembelajaran, tinggal Bapak Ibu semua melengkapi RHK dan tugas tambahan. Ya, kalau ini sudah kumpulkan, klik kumpulkan, nanti akan kembali di menu awal. Saya lanjutkan dulu untuk materinya. Nah, tadi di bulan Februari ya. Nah, ketika masuk di bulan Maret, nah nanti apa yang akan Bapak Ibu laksanakan adalah hasil diskusi di bulan Februari, ini akan menjadi dasarnya. Oh, aku mau masuk ke kelas 4, aku mau masuk di mapel PJOK, atau aku mau masuk di mapel PAI, berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu ajukan tadi. Kemudian kepala sekolah akan masuk ke kelas untuk observasi di kelas panjenengan, fokus perilakunya sesuai dengan rubrik tadi, rubrik yang ada. Apakah Bapak Ibu semuanya itu masih menggunakan cara-cara yang tidak dianjurkan atau sudah berubah beralih dengan cara-cara yang dianjurkan di kurikulum Merdeka. Ya, kemudian ingat perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari ini akan menjadi isian rubrik kepala sekolah untuk diupload untuk menaikkan rapot mutu pendidikan Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah praktek ngajar terus aku ngapain Pak? Aku santai, enggak. Masih ada kegiatan adalah diskusi tidak lanjut observasi. Nanti akan ada diskusi dengan kepala sekolah. Oh Pak Rian, pas pulang Pak Rian lupa ya, enggak melakukan refleksi. Oh, Pak Rian pas pembelajaran sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak belum sudah, tapi kenyataannya belum Pak. Ah, ini nanti ada diskusi di sini. Nah, nanti bahan diskusinya ini akan menjadi bahan tindak lanjut kepala sekolah. Tindak lanjutnya adalah refleksi guru dan untuk kebutuhan dukungan yang harus diperbaiki guru di mengajar berikutnya. Nah, ini untuk bulan Maret nanti mungkin akan kami sampaikan setelah Bapak Ibu ngajar semuanya dan sampai nanti akan kami kawal kegiatan itu sampai pengisian eh, bukti dukung di bulan bulan Mei Juni. Nah, untuk ini nanti ada 2 sesi pertanyaan, silahkan tanya dan mungkin Bapak Ibu guru yang belum jelas, ini nanti yang pertama sesuai dengan judul adalah memanfaatkan komunitas belajar. Komunitas belajar Bapak Ibu yang ada di sekolah itu sangat penting sekali. Salah satunya ketika Bapak Ibu guru mau mengumpulkan modul yang digunakan untuk mengajar. Silakan modulnya dibedah sama-sama dengan teman-teman. Sekiranya ini modul saya seperti ini. Ingat modulnya hanya 1 kali pertemuan saja, tidak usah 1 semester atau 1 tahun. Jadi di modul nanti dilengkapi, jangan sampai ini pesan saya ketika Bapak Ibu guru modulnya boleh ATM, ATM itu apa namanya? Amati tiru modifikasi, boleh, tapi juga jangan plek ketiplek modifikasinya. Ketika Bapak Ibu guru modifikasinya plek ketiplek nanti misalnya ngambil dari SD negeri Munding misalnya, tetapi saya dari SD negeri Geban 1, jangan sampai muncul, harus diedit dulu. Kemudian lengkapi juga identitas Bapak Ibu guru, identitas mata pelajaran, dan sampai di NIP kepala sekolah atau lampiran-lampiran dan juga LKPD-nya juga harus ada. Tuh, kemudian saya lanjutkan di materi berikutnya. Ini ada beberapa informasi yang harus. Wah, yuk, sudah kelihatan? Belum? Masih sama? Nah, tak ulangi lagi. Oke. Masih ada materi yang harus tak sampaikan lagi. Oke. Nah, sudah ya? Ya, sudah.
Sudah, Bayu? Ya. Sudah. Nah, ini kenali faktanya. Mari luruskan miskonsepsi yang ada, baca dan dengar dengan mengenali fakta-fakta pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Ini saya menyampaikan apa yang apa tadi diungkapkan atau dibicarakan di awal oleh moderator. Ada beberapa informasi terbaru. Salah satunya adalah silahkan Bapak Ibu ketik ya atau tidak di dalam kolom komentar sebagai keaktifan, karena keaktifan itu akan terekam oleh operator nanti untuk mencetak sertifikat. Miskonsepsi yang beredar, banyak guru beranggapan Kombel dalam sekolah sebagai pemenuhan RHK harus terdaftar di BMM untuk bisa mengeluarkan sertifikat. Ya atau tidak? Silahkan. Ya, Ya atau silakan tidak? peserta menjawabnya. Bisa angkat tangan guys sebelum menjawab guys, biar mic-nya kita buka dulu dari sini. Iya. Pak Kris ini diketik dulu aja, ya atau tidak Oh, aja. diketik. Ya. Berarti Ya. diketiknya di QA ya, bukan Yes, di Q&A, bukan di chat ya. Silahkan. Banyak guru beranggapan Kombel dalam sekolah sebagai pemenuhan RHK harus terdaftar di PMM untuk bisa mengeluarkan sertifikat. Silahkan. Ya, kita jawab. Ya, faktanya komunitas belajar pada dasarnya ditujukan sebagai wadah bagi guru untuk saling belajar dan berbagi praktik baik, guna meningkatkan kompetensinya sehingga mendukung peningkatan kinerja. Ya, komunitas belajar dalam satu pendidikan tidak harus terdaftar di PMM. Itu jawabannya. Nah, untuk mendorong budaya belajar antar guru sehingga komunitas belajar dalam sekolah perlu diberikan keleluasaan, termasuk mengelola kebutuhan belajar bagi guru dan mengeluarkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi. Jadi jawabannya, kemarin banyak yang tanya ke saya, Pak, apakah Kombel di sekolah harus terdaftar di MM? Tidak. Tetapi, nah, ketika komunitas belajar Bapak Ibu di sekolah sudah aktif, silahkan daftarkan di PMM, itu sah-sah saja, sifatnya sunnah. Tapi dalam pendaftaran itu tentunya juga bagi penggerak komunitas sudah selesai di topik kurikulum merdeka. Selanjutnya, di miskonsepsi yang selanjutnya, Kombel dalam sekolah harus menjadwalkan webinar di PMM. Ya atau tidak? Silakan. Nah, ketik ya atau tidak. Nah, faktanya, kegiatan komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak melakukan webinar di PMM. Nah, di sekolah intinya Kombel Bapak Ibu semuanya, di sekolah itu tentunya tidak harus melakukan kegiatan di PMM, tetapi ada iklim, ada suasana, ada kemauan, dan ada niat untuk belajar bersama-sama. Sehingga apa yang diamanatkan dalam kurikulum Merdeka itu nampak muncul di sekolah Bapak Ibu semuanya. Karena kebanyakan Bapak Ibu semuanya sekarang terlena dengan tugas-tugas tambahan, dengan kegiatan-kegiatan yang minim belajar untuk kemampuan Bapak Ibu. Selanjutnya, ada miskonsepsi semua guru dan kepala sekolah bisa menjadi penelaah asing nyata. Bisa atau tidak? Silahkan dijawab di Q&A. Silakan. Kita sambil minum dulu ya, Bapak Ibu ya. Ya, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah penelaah nyata guru atau kepala sekolah yang telah melakukan serangkaian proses rekrutmen menjadi penelaah nyata. Intinya tidak semua guru bisa. Ini ada syaratnya. Syaratnya harus mendaftarkan diri di kementerian, di PMM untuk menjadi penelaah nyata. Yang berminat silahkan nanti bisa japri saya, WA saya, tak kasih syarat-syaratnya. Panjenengan semua bisa menjadi penelaah nyata, nanti akan dibuatkan SK oleh kementerian bahwasanya si guru A ini, si Pak Budi dan si Bu Ayu punya kompetensi untuk menjadi penelaah nyata dari PMM. Itu juga bisa diajukan.
diajukan di RH-nya nanti. Jadi tidak semuanya, apalagi kemarin, ya ini tentunya kemarin mungkin ya, mungkin Bapak Ibu mengisi RH-nya ada yang menjadi penelaah nyata, itu tidak bisa terpenuhi, pasti tidak bisa terpenuhi. Nah terus gimana Pak? Kalau tidak bisa terpenuhi survei kadung, ya cari yang lain karena jenengan targetnya 36, berarti jenengan harus cari tambahan atau cari poin yang lain. Selanjutnya, miskonsepsi yang beredar adalah tanda tangan sertifikat kombel sekolah harus ditandatangani pengawas. Ini miskonsepsinya. Ya atau tidak, betul atau salah, ternyata adalah jawabannya tidak. Jika komunitas belajar dalam suatu pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan, pembuktian kegiatan tidak harus berupa sertifikat, melainkan dapat berupa bukti lain selama disetujui kepala sekolah. Tetapi alangkah baiknya ada diterbitkan sertifikat. Supaya apa? Sertifikat itu sebagai penghargaan. Penghargaan Bapak Ibu semuanya setelah mengikuti kegiatan, baik menjadi narasumber atau menjadi peserta, nanti sertifikat itu akan bisa diupload di pemenuhan RHK. Ya, selanjutnya, miskonsepsi yang terakhir nih. Guru melupakan tugasnya untuk mengajar karena disibukkan dengan berbagai kesibukan administrasi dengan adanya pengelolaan kerja di PMM. Nah, ini Wong PMM itu sak pena-penanya ya, ibarat kata nggak ada tagihan, nggak ada apapun, kadang PMM itu merasa sakit hati begitu baik. Kemarin-kemarin PMM ada, kita berbondong-bondong, kita lupa, kita tinggalkan, sekarang kembali lagi ke PMM ya. Nah, tetapi nggak masalah, karena di PMM sekarang adalah di PMM guru dan kepala sekolah sebagai alat bantu yang memudahkan dalam mengerjakan kinerja di PMM. Ya, pengelolaan kerja di PMM justru mengurangi beban administrasi guru dan kepala sekolah. Karena jangan nggak perlu mencari mengumpulkan berkas berkas nyata, berkas fisik dan untuk perencanaannya bisa lebih fokus dan bisa lebih sederhana dan dimudahkan sesuai dengan kebutuhan rapat mutu sekolah. Kemudian penilaian juga berfokus pada peningkatan kinerja Bapak Ibu semuanya di sekolah. Nah, di sini juga masih ada lah. Ini ada 5 langkah. Mas Agnes, Bayu minta waktunya dulu sedikit. Masih ada beberapa hal. Untuk tahapan pengelolaan kinerja terdiri dari 5 langkah nanti. Pertama, persiapan observasi. Yang kedua, observasi kinerja. Yang ketiga, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Tadi sudah saya sampaikan semuanya untuk di bulan Februari Maret. Nah, bukti dukungnya apa, Pak? Bukti dukungnya setelahnya, nanti setelah Bapak Ibu melakukan praktik mengajar atau observasi kelas oleh kepala sekolah hingga akhir Mei 2024. Jadi tidak perlu terburu-buru ya Bapak Ibu ya. Kemudian fokusnya untuk perbaikan pembelajaran pada siswa dapat benar-benar terdokumentasi dengan baik, sehingga Bapak Ibu dapat memperoleh apresiasi yang sepadan sesuai dengan kinerja dan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Apresiasinya apa Pak? Apresiasinya ya nanti nilai yang maksimal dari kepala sekolah. Jangan lupa juga setiap kegiatan ketika Bapak Ibu melakukan diskusi dengan kepala sekolah, walaupun sudah terekap di PMM, alangkah baiknya minta teman sejawat di sekolah untuk memfoto. Juga ketika observasi kelas, minta untuk memfoto. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa kreatif untuk memvideo menjadi sebuah bukti karya Bapak Ibu semuanya ketika Bapak Ibu masuk di kelas. Karena apa? Tentunya ketika kita masuk observasi kelas di praktik mengajar, kita sudah sangat mempersiapkan modul ajar yang terbaik. Kita sudah mempersiapkan diri yang terbaik juga. Kesiapan psikologi mentalnya anak-anak sudah dikondisikan, bahkan di anak-anak kelat praga. Ya tidak, itu pasti yang terjadi seperti itu. Harapannya iklim suasana seperti itu tidak hanya pas praktek ditunggu oleh kepala sekolah saja. Ya, nanti di video atau di foto cukup bisa. Nah, yang pertama untuk rangkaian tangkap pelaksanaan kinerja adalah apa yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, tadi isi dokumen persiapan. Jangan lupa isi bersih dengan kepala sekolah. Kalau dokumen persiapannya tadi kelewat, aku kok lali, ya sudah, jangan-jangan nanti akan ketinggalan.
dan akan mempersulit tim PMM lagi untuk merefresh data panjenengan, bahkan sudah tidak bisa kembali lagi ke sana. Kemudian target perilaku yang dipelajari tadi sudah jelas saya sampaikan. Target perilakunya adalah yang rubrik yang hijau-hijau tadi. Juga tentukan upaya perilaku untuk mencapai target, belajar tadi, melihat video, melihat guru model, dan sepakati jadwal observasi dengan kepala sekolah. Ya, ini unggah pendukung. Nah, unggah pendukung nih. Kemudian tunggu kepala sekolah melakukan observasi. Yang kedua, menjelang hari observasi. Ini di bulan Maret, April mungkin ya. Simak rinciannya, berisi langkah apa yang dilakukan, catatannya. Atasan juga akan melihat rincian observasi untuk mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan. Ini kepala sekolah sudah punya rubrik sendiri. Rubriknya tidak bisa Bapak Ibu lihat karena ini nanti muncul di akun kepala sekolah. Dan pada saat hari observasi, guru mengajar seperti biasa saja. Nggak usah grogi, nggak usah takut. Pokoknya kondisikan anak-anak dan kondisikan Bapak Ibu memberikan yang terbaik. Nanti kepala sekolah dapat mengambil mengobservasi sambil mengisi rubrik. Selanjutnya, untuk diskusi tidak lanjut setelah ngajar, tanya, Pak, hasil penilaian observasi saya bagaimana, Pak? Nah, kemudian panjenengan ceritakan tantangannya dalam mengajar. Pak, Bu, tadi saya kurang menguasai anak-anak karena ini, karena itu, dan lain-lain. Kemudian pilih tujuan. Mohon maaf, ada selingan ini. Saya lanjutkan. Pilih tujuan tidak lanjut untuk meningkatkan kualitas. Ini dengan kepala sekolah sebagai refleksinya ya nanti ya. Dan kapan akan dilakukan lagi? Misalnya harus ada kata-katanya, ibaratnya ada yang harus diperbaiki, remedi mungkin lebih bahasanya ya. Dan pilih dukungan untuk melakukan budaya tidak lanjut. Dukungannya misalnya saya perlu didampingi mengajar yang benar itu dari guru model saya, atau saya ajari dong Pak Bu untuk pembelajaran berdiferensiasi itu yang kayak gimana, silahkan. Nanti Bapak Ibu punya cara. Kemudian tulis tujuan tidak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan. Yang keempat, upayanya nanti, nah ini, lakukan upaya tidak lanjut yang telah dipilih untuk menerapkan hasil diskusi nanti ada di formulir akun PMM Bapak Ibu. Dan ini, yang bawah ini tentunya Bapak Ibu, ini yang akan nanti Bapak Ibu nantikan. Ini kabar baik ya, pelatihan mandiri dalam upaya tidak lanjut tidak harus diselesaikan hingga mengumpulkan aksi nyata dan mendapatkan sertifikat. Ini, pahami Bapak Ibu, ini informasi terbaru. Fokus utamanya adalah untuk kemajuan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Silahkan di screenshot atau dicatat, silahkan. Jadi pelatihan mandiri yang bertopik sampai hari ini itu dari PMN, Bapak Ibu tidak harus menyelesaikan sampai aksi nyata dan tidak harus mendapatkan sertifikat. Tetapi ketika Bapak Ibu guru mau menghajar kompetensi Bapak Ibu sendiri untuk membuat aksi nyata, untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu punya nilai plus. Nanti jika diperkenankan kapan-kapan saya akan memberikan materi juga untuk bagaimana sih caranya untuk membuat aksi nyata yang bisa disetujui oleh PMM. Nah ini kabarnya yang akan saya sampaikan tadi salah satunya ini. Kemudian yang langkah yang kelima, refleksinya. Ciri kelas dari pembelajaran kurikulum merdeka adalah refleksinya. Refleksinya nanti ada dokumen juga di PMM, di akun Bapak Ibu semua, di pengelolaan kerja. Tuliskan inspirasi apa yang Anda dapat setelah melakukan upaya. Oh, aku setelah mengajar ternyata aku ini Bapak Ibu, saya mendapatkan pengalaman mengajar untuk lebih memperhatikan instruksi adaptif. Saya harus lebih responsif kepada anak-anak. Bisa. Kemudian juga tuliskan perubahan praktik di kelas yang ingin Anda lakukan. Oh, saya kepengen kelas saya itu ada suasana, ada iklim anak yang aktif. Karena selama ini mungkin anak-anak masih pada takut, anak-anak masih pada belum muncul bagaimana caranya untuk belajar secara aktif. Kemudian jelaskan tantangan dalam melakukan tersebut. Tantangannya saya itu tidak punya tidak kurang menguasai kelas karena saya mungkin suaranya pelan.
tantangannya jenengan harus punya strategi-strategi. Ketika guru mungkin visualnya nggak harus keras kalau guru, tetapi panjenengan bisa cukup untuk apa namanya ya menguasai kelas intinya itu. Percuma Bapak Ibu guru semua punya suara keras tapi malah anak-anak takut, anak-anak malah menjadi minder dengan suara Bapak Ibu yang keras. Dan tuliskan bagaimana rencana Anda mengatasi tantangan. Rencananya 1, 2, 3, saya pengen ini, pengen itu di kelasnya dan kumpulkan dokumen tersebut direfleksi. Ini juga akan menjadi indikator penilaian Bapak Ibu semuanya. Dan ya kalau sudah semua nanti unggah dokumen RHK pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Aku sudah punya ini Pak, udah punya sertifikat, udah punya ini Bapak itu silahkan kumpulkan. Nah, nanti sertifikatnya saya tambah sedikit nanti bisa ditambahkan sama Pak Akris nanti bagaimana untuk memanfaatkan kombel yang ada di sekolah. Jadi yang jelas manfaatkan kombel Bapak Ibu di sekolah untuk pemenuhan RHK. Dan yang kedua cek hasil pengubahan. Ini jangan lupa tugas tambahan juga disertakan. Kemarin Bapak Ibu sudah mengisi tugas tambahan mungkin sebagai guru ekstrakurikuler, bendahara BOS dan lain-lain. Formatnya saya punya formatnya, tetapi format itu tidak sifatnya tidak paten, bebas, nggak harus seperti di sekolah A, tidak seperti di sekolah B, tetapi yang jelas ada. Nanti Bapak Ibu sertakan, misalnya sebagai guru ekstrakurikuler, sertakan nanti SK, SK harus ada. Kepala sekolah membuatkan SK guru 1, 2, 3, 4 untuk mengampu ekstrakurikuler pramuka misalkan. Kemudian program kegiatannya apa, jadwalnya apa, dokumentasi kegiatannya apa, itu nanti diupload. Ya. Ya, sudah selesai apa yang saya sampaikan, Bu Ayu. Tentunya di sini nanti sebelum kembali ke Pak Kris, saya akan membuka 2 pertanyaan atau 3 atau 2, Bu Ayu. Nanti aja Pak. Oke, Sekarang siap. materi dulu. Oke, Ya. terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Apabila saya terlalu cepat atau mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa disambung via Japri. Dan tentunya apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya lebih paham dari panjenengan, tetapi kami dari KKG, komitmen kami dari KKG Kecamatan Bergas ini pengen membantu Bapak Ibu semuanya untuk memenuhi tagihan yang ada di pengelolaan kinerja. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini tentunya kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tentunya amat waris tulis banyak sekali kekurangan dan saya hanya bisa memberikan ilmu yang saya punya, tentunya kesempurnaan punya hanya milik Allah dan panjenengan saya yakin bisa melaksanakan ini semua. Terima kasih, selamat siang. Waktu saya kembalikan ke saudara moderator. Ya. Terima kasih Pak Rian untuk pemaparan materi pertama kita pada kesempatan ini. Sangat banyak sekali ya ternyata tugas-tugas kita sampai dengan bulan Juni 2024. Yang kemarin Januari itu sudah mepet-mepet dan ada yang belum bisa upload dan sebagainya. Ini ditambah lagi persiapan Februari sampai dengan Juni. Februari ini persiapan pra, ya. Nanti tolong dijelaskan sedikit-sedikit ya. Mungkin peserta banyak yang sudah tahu atau paham. Itu alhamdulillah sekali kalau paham, banyak yang paham itu berarti berbagi praktik baiknya itu kita bisa sukses Pak Rian dan Pak Akris. Untuk yang belum tahu atau seperti benang ruwet, mupeng-mupeng, bingung, nanti bisa japri-japri. Kami selaku KKG Kecamatan bisa menampung dan memberikan pertanyaan atau melemparkan pertanyaan ke suhunya, bukan suhunya tadi seperti Pak Rian, kita belajar bersama-sama. Begitu? Iya, sudah 13.50 nih waktunya tidur-tidur, waktunya sepoi-sepoi ngantuk. Tadi ada yang pemateri kedua itu sudah ngolet ke sana ke sini. Oke, biar tidak ngantuk, penyampaian materi yang kedua itu disampaikan oleh
beliau Bapak Muhammad Akris Sabani SPD yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan teknik kinerja PMM. Pak Akris sudah siapkah? Oke, Ibu, sudah. Oke, alhamdulillah. Silahkan Bapak Ibu peserta webinar untuk mengikuti dan mendengarkannya. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Bapak Guru hebat Kecamatan Bergas yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi praktik baik ya. Jadi secara teknis Bapak Ibu, langsung saja karena memang kita sudah siang ya. Waktunya pupuk siang ini. Waktunya yang Bapak Ibu masih dipaksa untuk berpikir dan bulat-bulat bagi Bapak Ibu yang masih bingung di dalam pelaksanaan kinerja ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah paham ya alhamdulillah, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti ini agar supaya kita juga ada yang mendengarkan gitu Bapak Ibu. Tidak ngomong sendiri ya Pak ya. Nah baik Bapak Ibu, secara teknis tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Pak Rian ya. Jadi untuk saya akan menambahkan sedikit Bapak Ibu. Saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Ya kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah Bapak Ibu, jadi secara teknis Bapak Ibu, dokumen pada pokok, inti pokoknya apa saja yang harus kita siapkan di bulan Februari ini Bapak Ibu, itu adalah dokumen ini Bapak Ibu. Bagi kurikulum 2013 itu adalah RPP, dan bagi kurikulum Merdeka itu adalah modul ajar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu jangan memaksakan diri untuk bingung ya. Jadi di RHK ini sebenarnya itu lebih kok RHK, kinerja Bapak Ibu, sampai saya ikut bingung. Jadi di kinerja ini Bapak Ibu, sebenarnya ini yang dibutuhkan itu hanya 3 ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah dokumen RPP atau modul ajar yang digunakan sebagai observasi Bapak Ibu di dalam kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Nah ini adalah yang utama Bapak Ibu ya. Yang utama itu ya pasti yang nomor pertama ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah memikirkan aduh sertifikatnya piye urung itu beber blas. Nah nggak usah terlalu memikirkan tentang sertifikat Bapak Ibu. Jadi yang utama dan yang pertama itu adalah Bapak Ibu menyiapkan bagaimana Bapak Ibu itu di dalam nanti diobservasi oleh atasan Bapak Ibu atau guru senior yang ditunjuk oleh atasannya Bapak Ibu itu matang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebelum diobservasi itu seperti apa dan setelah diobservasi itu seperti apa. Nah tujuan utama dari kinerja ini seperti aslinya di inti pokoknya itu Bapak Ibu. Sebelum diobservasi Bapak Ibu di dalam kelasnya, pengelolaan kelasnya kepada peserta didik itu bagaimana, dan setelah diobservasi oleh atasan Bapak Ibu itu ada perubahankah, bertahankah, atau bahkan merosotkah. Nah, jadi inti pokoknya itu di sini ya Bapak Ibu ya, di dokumen RPP sama modul ajarnya Bapak Ibu yang digunakan nanti di mulai bulan Maret, Bapak Ibu semua itu akan diobservasi oleh atasan Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini sebenarnya nomor 2 Bapak Ibu. Jadi bukti dukung pengembangan kompetensi yang berupa laporan atau sertifikat. Nah, ini nomor 2 Bapak Ibu. Dan harus Bapak Ibu ingat, ini itu adalah sebagai bahan pertimbangan saja. Bukan yang utama yang dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah atau seniornya Bapak Ibu yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah. Jadi di nomor 2 ini Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu itu kelihatannya pusing, kesana kemari mencari sertifikat. Nah di nomor 2 ini sebenarnya hanya sebagai bahan pertimbangan saja Bapak Ibu. Bukan yang utama. Yang utama ya yang pertama tadi Bapak Ibu, RPP-nya, modul ajarnya, terus nanti ketika Bapak Ibu diobservasi itu punya dampak enggak di dalam kelasnya setelah diobservasi.
Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya hanya 3 dokumen ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu di bukti dukung tugas tambahan, itu kalau Bapak Ibu punya tambahan tugas di sekolahnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu enggak punya tambahan tugas di sekolahnya masing-masing, ya berarti Bapak Ibu cuma menyiapkan 2 hal ini aja. Dokumen RPP modul ajar sama bukti dukung pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di nomor 2 ini Bapak Ibu, pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu itu harus melihat rapot pendidikannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu di indikator rapotnya itu harus dikembangkan apa? Apanya yang harus dikembangkan? Bukan asal sertifikat ya Bapak Ibu sebenarnya ya. Ini kita berbicara antara relevan dan tidak relevan. Dan belum relevan Bapak Ibu. Nanti mungkin teman-teman di guru bergas, kalau misalkan ada pengalaman yang lebih, nanti mungkin bisa dituliskan di kirim Q&A ini ya. Jadi di bukti dukung pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu, itu harus disesuaikan di rapot pendidikannya Bapak Ibu. Jadi di sana nanti ada indikator-indikator yang Bapak Ibu itu harus mengembangkan kompetensinya di bidang apa. Gitu Bapak Ibu. Misalkan contoh di rapot pendidikan saya itu pembelajaran berdiferensiasi dan indikatornya berpusat pada peserta didik. Nah, berarti di dalam pelatihan pengembangan kompetensi saya, berarti saya juga harus mencari berbagai praktek baik itu yang membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Jadi sertifikat-sertifikat sebenarnya yang terpakai itu adalah yang ada di dalam indikator rapot pendidikannya Bapak Ibu yang disinkronkan dengan kinerjanya Bapak Ibu. Nah, itu nanti kan tergantung lagi kembali ke atasan Bapak Ibu. Jadi ketika atasan Bapak Ibu sudah memutuskan, oh ini kepake nggak apa-apa sertifikat yang Ibu Bapak dapatkan, dipakai semuanya nggak masalah. Nah, itu tergantung dari atasan Bapak Ibu. Tapi pada dasarnya itu tadi Bapak Ibu, bukti dukung pengembangan kompetensi ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja di PMM Bapak Ibu. Bukan sebagai hal yang utama yang dinilai oleh atasan Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu, secara teknis ya, jadi di dalam RPP ini nanti silakan Bapak Ibu RPP dan modul ajarnya itu nanti dalam format PDF ya Bapak Ibu ya. Jadi harus dalam format PDF, tadi udah dijelaskan sama Pak Rian untuk cara menguploadnya. Jadi cara menguploadnya seperti itu tadi Bapak Ibu. Saya share screen lagi yang untuk cara fiturnya Bapak Ibu. Mungkin 5 menit ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Nah, jadi ini Bapak Ibu, tadi kan udah sampai di bagian tadi Bapak Ibu. Diskusi persiapan ya. Nah, jadi secara teknis di diskusi persiapan ketika Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu, jadi dalam mengupload RPP dan modul ajar atau Bapak Ibu memiliki perangkat asesmen yang lain, di dalam indikator penilaiannya nanti Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah nanti fokusnya dinilai itu yang Bapak Ibu upload di sini dari RPP dan modul ajar itu tadi. Dan RPP dan modul ajar ini tidak satu semester ya Bapak Ibu ya. Mungkin tadi Pak Rian agak lupa untuk mengingatkan Bapak Ibu. Jadi RPP yang digunakan ini adalah 1 kali pertemuan Bapak Ibu. 2 jam lah minimal. 2 jam pembelajaran. Jadi RPP atau modul ajar ini nggak 1 semester ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kebingungan kan di sini ya, apakah RPP atau modul ajarnya itu diupload 1 semester? Jadi bukan ya Bapak Ibu ya, yang diupload itu nanti hanya 2 kali pertemuan berarti ya Bapak Ibu ya, bukan 1 kali pertemuan ya, maaf ya, 2 kali pertemuan 2 jam pembelajaran ya, berarti 30
45 menit kali 2 Bapak Ibu. Nah, minimal itu. Nah, sebagai bahan observasi dari atasannya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu nanti sudah melengkapi dari data-data yang sudah Bapak Ibu isi. Jadi ini Bapak Ibu di indikatornya. Di indikator ini nanti silakan Bapak Ibu sebenarnya di sini Bapak Ibu sudah mulai tahu. Jadi pengembangan kompetensi indikator apa aja nanti yang harus Bapak Ibu kembangkan. Di nomor 2 tadi loh Bapak Ibu ya. Nah, acuannya dari sini juga boleh. Jadi Bapak Ibu setelah nanti Bapak Ibu sudah diupload, nah berarti Bapak Ibu tinggal menunggu yang namanya kepala sekolah melakukan observasi praktik kinerjanya Bapak Ibu di dalam kelas. Nah, jangan lupa Bapak Ibu nanti harus didiskusikan dulu sama Bapak Ibu kepala sekolah ya di bulan ini maksimal ya. Jadi jangan sampai tadi kalau Pak Rian dibatasi jangan sampai tanggal 29 karena apa? Jaga ini kalau servernya down Bapak Ibu dan tidak ada perpanjangan lagi. Nah, nanti kan Bapak Ibu yang utama dinilai observasinya, tapi Bapak Ibu tidak ngupload RPP atau modul ajarnya. Nah, terus yang mau dinilai apa? Sementara itu adalah yang pokok, yang utama yang dinilai oleh kepala sekolah, bukan sertifikatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk sertifikat itu Bapak Ibu itu hanya sebagai bahan pertimbangan. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk tahap pelaksanaan observasi nanti, Bapak Ibu itu nanti dalam mengisi ini ya di setelah upload, nah Bapak Ibu mengisinya secara berurutan. Jadi nggak bisa Bapak Ibu loncat-loncat. Ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan yang namanya dokumen persiapan, tadi kan namanya dokumen persiapan ya Bapak Ibu ya, RPP dan modul ajar itu setelah Bapak Ibu kumpulkan dokumen persiapannya, nah Bapak Ibu lalu menunggu atasan untuk melakukan observasi Bapak Ibu. Jadi ini mungkin kita bahas ke webinar selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, secara teknis itu Bapak Ibu yang utama dan yang pertama Bapak Ibu harus lakukan, ini masih ada waktu sekitar 1 minggu lah ya, anggap aja 1 minggu. Silakan Bapak Ibu membuat RPP-nya yang sebagus mungkin, seindah mungkin mau dinilai gitu loh. Biasanya membuatnya hanya copy paste. Nah Bapak Ibu silakan dibuat yang dipantelengi bener-bener 1 malam itu dipantelengi tenanan gitu Bapak Ibu RPP atau modul ajarnya biar bagus, indah. Nanti Bapak Ibu dalam melaksanakan observasi di dalam kelasnya itu biar jos, dan Bapak Ibu kepala sekolah itu memberikan nilai pada Bapak Ibu itu biar los gitu loh. Jadi kalau RPP-nya udah bagus, kelihatan bagus dulu kan, mungkin Bapak Ibu kepala sekolah mengobservasi Bapak Ibu itu nanti juga ndredeg, wah RPP-nya udah jos bagus gini, terus aku mengobservasi ya gitu Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu secara teknis silakan dipersiapkan untuk modul ajar atau RPP-nya. Jangan lupa jangan sampai melebihi 10 MB Bapak Ibu. Nanti biar Bapak Ibu tidak kebingungan, loh kok punya aku nggak bisa diupload PDF RPP modul ajarnya. Nah itu yang penting 10 MB itu tidak lebih Bapak Ibu ya. Kalau bisa ya 8 atau 7 itu biar ini. Itu Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan untuk curhatan kita bersama-sama, berbagi praktik baik kita bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu jangan memusingkan yang namanya sertifikat. Kesana kemari yang dibahas hanya sertifikat, saya juga ikut pusing Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, waktu saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Pak Akris. Waktunya singkat, jelas, padat. Mungkin semoga saja tidak membingungkan ya. Sebenarnya ini sudah kita lakukan sebelum PMM mungkin ya Pak ya. Kita mengajar ditungguin 1 semester sekali, berarti 1 tahun 2 kali. Membuat RPP ditungguin kepala sekolah untuk diobservasi, entah itu RPP-nya download atau buat sendiri. Itu sebenarnya sudah kita lakukan ya. Tapi mungkin hal-hal yang baru atau biasanya new, nah itu agak memusingkan dan membingungkan. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya. Nah, makanya kita belajar berbagi praktek baik di KKG Kecamatan Bergas ini. Oke,
Baik, ada tambahan lagi ini dari Pak Rian. Tadi kelupaan untuk penyampaian materi, benar apa yang dikatakan Pak Akris. Untuk Pak Rian, apakah sudah siap sebelum kita masuk ke sesi tanya jawabnya? Tadi Kelihatannya terpental ini sebenarnya. iya, coba diizinkan masuk operator untuk Pak Rian melupakan Halo, materi. udah. Alhamdulillah. Tadi saya nyimak Pak Akris, Bu. Cuman Ya? masih di unmute. Oke. Ya. Masih Sudah pukul siap? 2:09. Nggak Masih lama. lama sekali. Masih lama sekali. Paling 5 menit aja. Mundur tambah-tambah 15 menit. Oh iya, siap. Monggo untuk Izin materi yang untuk kelupaan. Ya. apa namanya, share screen untuk masalah komunitas belajar yang di sekolah. Izin menyampaikan tadi kelupaan belum sempat saya singgung supaya untuk menambah iklim suasana belajar di sekolah, saya izin menampilkan platform komunitas belajar kami di sekolah, ada namanya Target Squad ya. Di tempat teman saya yang ada di Susuanto, Susuan 4 namanya komunitas belajar Susu Papat, karena Susuan 4. Singkatannya itu ya. Ya, pertama di sini ada SK Kompel yang sudah dibuat oleh kepala sekolah. Panjenengan semuanya untuk kompelnya juga harapannya untuk bisa memiliki SK Kompel yang sudah disahkan oleh kepala sekolah, sebagaimana juga ada konsideran dan kemudian ini konsiderannya ya, kemudian juga ada siapa yang masuk di dalamnya dan juga apa namanya, nah ini SK-nya, tugasnya Kompel itu apa saja, kemudian juga, nah ini penanggung jawabnya kepala sekolah ada Ibu Vera Prastika dan kemudian ada penggerak Kompelnya dan apa namanya, anggota aduh luar rumah. Selanjutnya untuk nah ya, kembali lagi di sini tadi program kegiatannya. Program kegiatan ini juga harus ada di sekolah Bapak Ibu semuanya untuk memanfaatkan komunitas belajar ini supaya iklim belajar di sekolah Bapak Ibu semuanya itu terencana dengan baik. Nah, program kegiatannya mulai disesuaikan dengan visi misi sekolahan Bapak Ibu semuanya, sehingga apa yang menjadi kegiatan komunitas belajar itu nggak melenceng, nggak melentang, nggak beda haluan dengan apa yang akan diraih. Di sekolah saya ada beberapa program. Yang pertama review bahan ajar tadi yang saya sampaikan ketika modul pembelajarannya untuk saya ngajar besok, saya pengen review bersama teman-teman. Kemudian ada diskusi antar fase. Diskusi antar fase ini antara kelas 1, kelas 2, kemudian kelas 3, kelas 4. Semisalnya saya punya contoh, saya kesulitan menghadapi murid saya si A. Bagaimana di fase sebelumnya, di kelas 3, harus ada diskusi antar fase dengan guru sebelumnya. Begitupun sebaliknya. Kemudian pada membahas penilaian asesmen dan rapor, kemudian ada review modul P5, ada berbagi praktik baik. Nah, ini yang disampaikan Mas Akris tadi, Pak Akris, untuk supaya sinkron dengan rapot mutu kalau kita mau membuat praktik baik di sekolah. Nah, ini bisa ketua komunitas atau penggerak komunitas di sekolah bisa menerbitkan sertifikat. Tadi saya sampaikan tidak harus terdaftar di PMM, tapi alangkah baiknya didaftarkan di PMM. Kemudian ada bagaimana kita mengolah pembelajaran berdiferensiasi, PMM dan aksi nyata ini. PMM salah satunya pengelolaan kinerja, dan pemenuhan aksi nyata juga ini sekolah saya punya ciri khas, yaitu untuk mempersonal branding sekolah. Personal branding sekolah di sekolah kami adalah bagaimana komunitas diajak untuk aktif dalam membangun branding sekolah dengan berbagai ragam cara untuk membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya, supaya punya ciri khas
di sekolah Karangjati 4 ciri khasnya apa, di Bergas itu 3 ciri khasnya apa, di Bergaro 1 ciri khasnya apa. Dan kemudian sekolah memiliki citra visual dengan pesan yang masuk atau terekam di ingatan seseorang bila mendengar nama sekolah tersebut. Nah, di situ ada tadi yang sudah ada di SK. Kemudian lah ini programnya. Programnya mulai bulan Januari sampai bulan Juni. Kalau jenengan programnya mulai bulan Juli 2023 juga bisa dimasukkan. Ini di sekolah itu Kombel itu alangkah baiknya dilaksanakan secara program dan kontinu. Di sekolah saya itu setiap minggu fleksibel, bisa di hari Rabu, bisa di hari Jumat, tapi biasanya di hari Jumat. Itu waktunya cukup 1 jam. Di sini semua nanti kelihatan apa yang akan dilaksanakan dari minggu 1, minggu kedua, minggu 3. Nah, ini misalnya di bulan Maret ini. Di bulan Maret minggu ke-1 dan minggu ke-3 di sekolah saya akan ada praktik baik. Di praktik baik ini tidak ada hubungannya dengan tadi ya, dengan observasi kelas ya. Beda sub, karena ini kita membahas komunitas belajar. Praktik baiknya misalnya di sekolah saya ada ini untuk mau memaparkan materi kepada teman-teman. Nanti tugas ketua penggerak komunitasnya menyesuaikan dengan rapat mutu dan akan membuatkan jadwal, kemudian akan memberikan sertifikat kepada narasumbernya, dapat poin 8, pesertanya dapat poin 4. Sampai dengan pengisian asesmen raport. Nah, kemudian selanjutnya ada materi kegiatan. Silakan nanti dimasukkan materi kegiatan yang akan disampaikan oleh guru A sampai guru B. Silakan masukkan di sini. Nah, di sini saya ada contoh materi kegiatan yang tentang yang akan disampaikan adalah pendampingan P5 dari materi saya. Kemudian, nah ini ciri khas untuk diskusi antar fase di sekolah saya ada namanya curhatin kelas kuyuk. Ini biasanya Bapak Ibu guru pada malu-malu mau, karena untuk menyampaikan curhatan-curhatan terkait proses pembelajaran baik di dalam atau di luar kelas itu kadang kita terlena. Kalau sudah jam istirahat malah kadang kita pembahasannya yang lain. Nah ini saya menggunakan aplikasi Padlet. Di sini ada saya buat dua section. Yang pertama, ketika saya sebagai guru saat ini sedang mengalami kendala di dalam kelas. Siswa-siswi saya mau curhat dong. Nah, ini silakan disampaikan. Nanti tidak terbaca siapa yang mau curhat, dan guru lain juga bisa memberikan masukan di sini. Bisa dikerjakan secara luring, secara tatap muka maupun daring. Nah, ketika di luar kelas pun sama juga. Silakan sampaikan sehingga iklim komunikasi dan kolaborasinya nampak nanti. Kemudian silakan nanti setiap kegiatan dibuat notulen, Bapak Ibu. Setiap kegiatan pertemuan Kombel dibuat notulen, itu tugas sekretaris, terus didokumentasikan juga. Kemudian karya Kombel ini salah satunya adalah baik sertifikat, terus kemudian yang menjadi personal dari sekolah Bapak Ibu apa, silakan. Nah, di sekolah saya ini salah satu karya Kombel yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat, ada contoh warta gebugan yang memang beberapa kali kami buat. Ini adalah untuk meningkatkan literasi dan meningkatkan digitalisasi Bapak Ibu guru dalam memanfaatkan dokumentasi dan membuat narasi-narasi tentang tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, sehingga orang itu tahu apa sih yang akan dilaksanakan. Kemudian ada macam-macam, banyak ide, banyak cara untuk membuat karya Kombel. Bisa berupa video pembelajaran dengan model, bisa praktik baik apapun bisa dimasukkan di sana. Kemudian SK dan laporan, terus kemudian tugas tambahan dimasukkan sini semuanya. Dan nanti informasi rujukannya ini kami tidak asal, kami punya rule, punya garis, bisa melalui dari kementerian dan apa yang sudah ada, dan melalui buku saku dari kementerian ini ada semuanya, sehingga komunitas belajar Bapak Ibu di sekolah itu
bisa benar-benar terarah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mari sama-sama kita hidupkan komunitas belajar yang ada di dalam sekolah supaya iklim dan kolaborasinya nampak. Tidak ada guru yang melejit sendiri dan tidak ada guru yang ketinggalan. Sama-sama bangun, sama-sama tumbuh supaya sekolahan Bapak Ibu guru itu tidak hanya siswanya yang belajar, tapi juga guru-gurunya juga mau belajar. Jangan sampai siswanya mengikuti perkembangan pembelajaran, gurunya masih masih stay, enak-enakan masih males aku nggak mau ini nggak mau itu, ya panjenengan ketinggalan dengan muridnya. Jangan sampai anak panah yang panjenengan lesatkan, guru itu kan ibaratnya kan busur panahnya, anak panahnya murid. Jangan sampai walaupun itu hukum alam yang sudah sampai jauh itu, nanti anak panahnya dulu, minimal gurunya itu sudah bisa. Kita mau menyampaikan apa sih kepada anak-anak dan komunitas belajar? Fokusnya adalah untuk pembelajaran anak. Fokusnya sekali lagi untuk kemajuan pembelajaran anak-anak. Tidak ada fokus lain. Karena di dalam komunitas belajar ada ketua, ada sekretaris, dan anggota, tidak ada bendahara. Kegiatannya secara kontinu, kemudian di komunitas belajar itu tidak membahas soal koperasi sekolah, tidak membahas piknik, tidak membahas mau makan apa dan yang lain. Fokusnya adalah untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Terima kasih, Bu Ayu. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Pak Rian untuk ilmu-ilmu pengalamannya. Mantap sekali ya dokumen-dokumen yang sudah dipunyai Pak Rian di sini. Bapak Ibu semuanya, jangan khawatir, nanti di sesi acara ada link persensi untuk melengkapi data-data untuk pembuatan sertifikat. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu tadi 90, 97, sekarang sudah 88 peserta yang terpental. Nanti mohon kalau yang masuk bisa diizinkan masuk kembali untuk operator di sini. Baiklah, masuk ke acara selanjutnya, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta. Untuk peserta yang memiliki pertanyaan, silahkan nanti mengangkat tangan melalui raise hand. Di sini saya membuka 2 termin di sini, 2 termin. Sekarang tidak kampanye ini ya, sudah selesai ini 2 termin. Oke, 1 termin pertama adalah pertanyaan nanti 2 untuk pemateri kita yang pertama dan 2 pertanyaan untuk pemateri kita yang kedua. Jadi ada 4 pertanyaan di sini. Monggo mau memilih pemateri siapa? Maukah dengan bertanya dengan Bapak Rian atau mau dengan Pak Akris? Ya, monggo dipersiapkan pertanyaannya. Pastinya tadi kan menunggu-nunggu mana nih persensinya, sabar, masih lama waktunya. Oke. Ya, monggo raise hand. Ada kesempatan 2 penanya untuk 1 pemateri. Jadi total adalah 4 penanya. Yuk. Sikit Suryadi itu kelihatannya bingung mau raise hand ini. Gimana Pak? Sikit Suryadi? Coba bisa dibuka apa, Pak Sikit? Iya, atau dibuka mic-nya dulu Pak. Coba Pak. Iya, tunjukkan suaramu. Oh, di sini ada Bu Wike. Ini mau Pak Sikit dulu atau Bu Wike dulu? Pak operator, silahkan. Ya, monggo silahkan dibuka mic-nya. Pak Sigit dulu enggak apa-apa, Pak. Pingsut. Ya. Monggo yang lain dulu, Pak. Ini baru hadir tadi. Oh, baru hadir. Oh iya.
Mungkin karena Pak Sigit baru hadir, Bu Wike terlebih dahulu. Ya, pertanyaan kepada siapa Bu Wike? Pemateri 1 apa 2? Sebenarnya ini bisa dijawab kedua orang pemateri, Bu, tapi Ya. yang pertama dulu saja, wes. Oke, dengan Pak Rian dulu. Monggo. Ya, izin bertanya, ini tadi materinya sungguh luar biasa ya, dan mengutip dari Pak Akris tadi, saya mencoba tidak memaksakan diri untuk bingung. Kemudian untuk observasi yang di kelas itu nanti yang mengobservasi kita itu siapa? Apakah kepala sekolah, ataukah rekan sejawat, ataukah ada tim observasi dari sekolah? Begitu, karena kemarin sempat browsing-browsing cari materi di IG, itu ternyata ada observasi rekan sejawat. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wike. Pertanyaannya sungguh jelek mengena sekali. Iya. Untuk yang kedua Pak Sigit sudah siapkah? Atau ada yang raise hand lagi? Coba selain Bu Wike, apakah ada yang raise hand lagi? Monggo, kesempatan bertanya ini tidak diulang berkali-kali. Oh, di sini Bu Reni itu raise hand atau tepuk tangan ya Bu Reni ya? Bu, mungkin untuk penanyanya kapan-kapan nanti dikasih hadiah, pulsa Ribut ya? atau apa. Oh iya, gitu. Supaya banyak yang tanya gitu. Cocok ya? Boleh. Yang penting kan saya sudah nanti izin dulu sama ketuanya dulu toh Pak. Mau tidak bisa melangkah sendiri, harus ada izin dulu. Oke, pertanyaan kedua, penanya yang kedua yaitu Bu Reni Sularse dari SDN Karangjati 02. Sudah siap Bu Reni? Mic-nya coba dibuka dulu. Ya. Ya, terima kasih Bu Ayu. Izin bertanya, ini kan pelaksanaan observasi nanti kan bulan Maret ya, itu kan dalam rangka bulan puasa. Nah, misalnya observasinya diajukan bulan Februari, bagaimana? Boleh atau tidak? Dan yang pertanyaan kedua itu untuk komunitas belajar itu kan kalau saya mapel bahasa Inggris ya, itu boleh bisa nggak kita mengadakan komunitas belajar di PMM itu? Terus syaratnya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Reni. Tadi pertanyaannya untuk siapa dulu? Untuk Pak Rian atau Pak Akris? Oh, pemateri 1. Oke, laris sekali untuk pemateri 1 ini. Yuk, kurang 2 penanya lagi. Yuk, 2 pertanyaan lagi. Siapa yang sudah resen? Coba saya cek. Atau apabila malu untuk raise hand, untuk bertanya langsung bisa di kolom chat. Yuk, nanti saya bacakan. Masih adakah? 2 penanya lagi. Mungkin sambil menunggu penanya yang lain untuk efektivitas waktu, izin saya menjawab Bu ya. Oke, supaya siap. Nanti kalau ada yang tanya lagi, silakan nanti lambaikan tangan raise hand ke moderator. Yang pertama, izin menjawab Pak Akris dan Bu Ayu untuk pertanyaan dari Bu Riana Wike. Ya, beliau adalah salah satu idola saya Bu Wike. Lambai tangan. Gini Bu, untuk yang akan masuk ke kelas, observasi kelas adalah tugas dari kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran. Tetapi apabila kepala sekolah itu memiliki halangan, misalnya PLT atau memiliki sesuatu uzur, misalnya sedang sakit atau apapun, bisa mendelegasikan ya kepada wakil kepala sekolah atau guru senior yang ditugaskan. Jadi yang dimaksud di IG, di TikTok, yang dimaksud rekan sejawat itu adalah yang mendapatkan delegasi, mendapatkan tugas dari kepala sekolah. Karena apa? Yang bisa menilai secara objektif itu adalah kepala sekolah ya, secara manajerial memiliki kemampuan dan memiliki potensi untuk mengolah
mengolah pembelajaran. Karena tentunya kepala sekolah juga, apalagi yang baru-baru ini juga kemarin juga sudah melakukan rangkaian pendidikan guru penggerak juga, sehingga apa yang didapatkan di guru penggerak juga akan diimplementasikan kepada sekolahnya masing-masing. Itu jawaban dari Bu Ike. Jadi sekali lagi kepala sekolah yang masuk atau mendelegasikan kepada guru senior atau wakil kepala sekolah. Jadi tidak bisa saya milih guru ini untuk masuk ke kelas saya. Nanti apa yang dikhawatirkan adalah tidak adanya objektivitas. Yang kedua dari Bu Reni pertanyaannya, apakah Pak bisa Pak di bulan Februari atau misalnya ini puasa ini? Sekali lagi di PMM itu sudah direncanakan secara matang dan platformnya juga sudah dibuat per sesi per kegiatan. Sekali lagi tidak bisa Bu, karena tadi untuk masuk ke kelas ada penjadwalan. Jadi kalau di bulan Maret kok puasa, bisa di bulan April. Oh, bulan April anu Pak, aku meh bodoh Pak, meh halal bihalal ke sana ke sini, anjang sana anjang sini. Oh ya yang bulan apa Mei lah. Nanti yang jelas kepala sekolah di satuan pendidikan panjenengan tidak terkendala. Jangan sampai juga yang menjadi alasan itu karena mungkin karena bulan Ramadan ataupun tidak ada alasan lagi untuk maju atau mundur. Yang jelas sudah diberikan keleluasaan tadi untuk memilih jadwalnya. Kalau jelas-jelas di bulan Januari sangat tidak bisa, karena di bulan Januari ini kita harus mempersiapkan modul ajar dan diskusi supaya pembelajaran rubriknya itu maksimal. Kemudian kalau kami Pak guru bahasa Inggris masuk ini, Bu, untuk guru bahasa Inggris, guru mapel PAI ataupun guru mapel yang lain, silahkan masuk ke Kombel, Bu, ke Kombel di sekolah. Kombel di sekolah itu tidak dibatasi oleh hanya guru kelas saja. Baik guru kelas, guru mapel, bahkan kepala sekolah silahkan masuk ke sana untuk belajar bersama-sama. Ketika guru bahasa Inggris kok punya kombel sendiri, silahkan. Sudah ada kan Bu kombel KKG bahasa Inggris sudah ada yang di kecamatan, tetapi yang di sekolah. Kalau jenengan di sekolah mau membuat kombel bahasa Inggris, jenengan mau dengan siapa? Karena guru kombel bahasa Inggris di sekolah SD itu kan cuma satu orang. Nah, di sini jawabannya ya. Kecuali mungkin panjenengan di SMP atau di SMA, SMK, misalnya ada 3 sampai 4 guru mapel bahasa Inggris bisa buat kombel sendiri silahkan. Tetapi untuk di SD karena kita hanya sedikit orang, sedikit guru, kombelnya saya sarankan jadi satu. Guru kelas, guru mapel, dan ada kepala sekolah sebagai pemantau, koordinator, dan penanggung jawab juga bisa masuk ke sana. Itu jawaban dari saya, semoga bisa diterima dan ketika ada sesuatu hal yang mau ditanyakan silakan bisa ditanggapi. Terima kasih Bu Ayu. Iya, terima kasih Pak Rian. Bagaimana Bu Wike dan Bu Reni? Apakah sudah jelas? Sudah paham? Oke, ya, oke. Ternyata ini katanya obrolannya itu dinonaktifkan. Ayo Pak Operator ini. Ada pertanyaan, ini satu pertanyaan. Saya bacakan ya, ini chat pribadi langsung. Saya sebutkan dari Bu Arindi, SDN Bergas Kidul 04. Saya mengampu kelas 6. Ingin menanyakan, saat ini di sekolah saya, khususnya di kelas 6, masih menggunakan Kurtilas, kurikulum 13. Untuk penguploadan bukti, apakah saya harus membuat modul Kumer di PMM atau boleh membuat RPP Kurtilas? Monggo mau dijawab siapa? Pak Rian kah atau Pak Akris? Tadi Pak Rian sudah 2 penanya, atau Pak Akris, monggo. Baik, izin menjawab ya. Ya. Lanjut, bagus. Ya. Jadi kinerja ini adalah yang dinilai Bapak Ibu itu mengajar ya. Kinerja ini bukan kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Jadi di PMM di kinerja ini Bapak Ibu yang melaksanakan kurikulum 2013 berarti yang membuatnya RPP ya kurikulum 2013. Nah, yang dinilai Bapak Ibu itu kan observasinya di kelas, di dalam kelas. Jadi kalau Bapak Ibu
mengajarnya di dalam kelas itu masih menggunakan kurikulum 13, terus Bapak Ibu membuat modul ajar Umer, terus nanti Bapak Ibu kira-kira bingung nggak nanti mengajarnya di dalam kelas gimana? Nah, nanti ya Bapak Ibu akan mendapatkan penilaian oleh kepala sekolah atau guru seniornya Bapak Ibu itu jelek. Jadi disesuaikan dengan kurikulum Bapak Ibu yang berada di dalam kelasnya masing-masing. Nggak harus kurikulum merdeka. Kalau Bapak Ibu masih melaksanakan kurikulum 2013, berarti Bapak Ibu membuatnya ya RPP kurikulum 2013. Gitu Bapak Ibu ya. Disesuaikan dengan kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Oke. Sudah jelas ya Bu Rindi ya, sama senasib seperjuangan. Saya juga masih kurtilas ini. Berarti saya juga uploadnya itu ya RPP-nya kurtilas gitu ya Pak Akris ya. Oke, untuk di termin pertama masih kurang satu penanya lagi. Yuk, satu pertanyaan. Yuk, obrolannya tolong dibuka dong, obrolannya atau di TNG. Yang kita buka yang berangkat tangan saja Bapak Ibu ya, biar nggak rame gitu loh. Ya. Ada yang sudah raise hand? Coba saya lihatnya. Bu Vika ini kelihatannya mau bertanya lagi nih Bu. Siapa? Bu Vika. Bu Vika? Kelihatannya tegang semua ini Bapak Ibu guru ini Mbak Ibu tegang gitu loh. Coba mic-nya itu dinyalakan semuanya dulu. Oke. Iya, biar rame dulu. Di sini saya mempunyai sebuah tebakan ya. Coba perhatikan tangan saya, walaupun besar-besar seperti ini, tetapi alhamdulillah lengkap ini. Ya. Rame ini nanti rame. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Ya, kalau tangan kanan 1, tangan 2, tangan kiri 2. Oke? Tangan kanan 1, tangan kiri 2. Tangan kiri 3, tangan kanan 4. Aduh. Bisa? Oke. Tangan kiri 5, tangan kanan 5, tangan kiri 0. Sudah? Kita tebak-tebakan melihat tangan saya. Saya bilang kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tebak? Sudah? Bisa? Tangan kanan 1, tangan kiri 2. Tangan kiri 3, tangan kiri 4. Tangan kanan 5, tangan kiri 0. Oke. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan. Berarti tangan kiri 2. Pakai tangan Bu Reni. Yo, oke, bersuara tidak apa-apa. Ya, kita ikuti bersama-sama yuk. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri 3. 4. Oke, sudah bisa ya? Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kiri 5. Oke, tangan kanan 0. Ya, sudah bisa? Yuk. Kita hitung permainannya 3 menit saja. Lama ya 3 menit ya? Oke. Cepat konsentrasi. Yuk, 1, 2, 3 konsentrasi. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri 1. 2. Jawabnya yang cepat. 1 langsung 2. Gitu ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan 0. 5. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri 4. Kanan 3. Oke, begitu. Ini sedikit saja untuk intermezzo kita. Ini bisa dilatihkan ketangkasan untuk anak didik kita, peserta didik kita. Oke, baiklah. Kalau termin 1 adanya 3 penanya saja. Sekarang saya buka di termin yang kedua. Monggo, termin yang kedua. Saya tunggu raise hand-nya atau bisa chat pribadi saya kalau misalnya malu-malu untuk bertanya langsung, live langsung, itu malu, bisa chat pribadi saya. Oke, monggo, sudah mic-nya sudah
Oke, sudah ditutup semuanya ya. Bagaimana ini? 14.35. Masih Gas, 35 menit lagi. lanjut. Biar 2 jam Gas. katanya, sertifikatnya kan minimal 2 jam. Iya, kita mulainya jam 1 tepat loh ya, jam 1 tepat. Ayo, ini sama masih menunggu link absensinya. Tenang Bapak Ibu semuanya, link absensi kita kirimkan pada saat selesai sesi tanya jawab. Kita akan merefleksikan dulu untuk pertemuan webinar pada saat ini. Peserta kirim link absensinya. Tadi alhamdulillah untuk pesertanya tadi 88 saya lihat terakhir, sekarang 107. Ya, Pak Akris, Pak Rian. Coba Pak Akris, Pak Rian, sambil menunggu penanya-penanya di sesi termin kedua, ini ada pengalaman baik apa toh untuk mengisi PMM, ada trik apa toh? Katanya tadi Pak Aryan kan tidak perlu mengerjakan aksi nyata, hanya perlu untuk melihat PMM, mengisi, mengerjakan, tidak perlu membuat aksi nyata. Ya, caranya bagaimana toh supaya bisa melengkapi PMM-nya semuanya bisa centang hijau. Nah, itu caranya bagaimana? Saya mewakili dari peserta ini. Oke. Daripada tidak ada yang tanya ini. Oke. PMM jadi bukan tidak perlu melengkapi aksi nyata, tetapi tidak harus. Kalau tidak melakukan harus. ya, kalau melakukan dengan aksi nyata itu nilainya 10 sempurna, tetapi kalau panjenengan tidak sampai ke aksi nyata tetapi sudah melakukan pembelajaran di sesi pelajaran mandiri, itu panjenengan nilainya baru 6 atau 7 lah ibaratnya. Lah, bagaimana caranya? Itu banyak kegiatan, banyak cara. Yang jelas, satu, luangkan waktu mau untuk membuka pelatihan mandiri. Kemudian niatkan diri untuk belajar. Karena di kurikulum Merdeka ini berbeda dengan di kurikulum yang sebelumnya. Kalau di kurikulum sebelumnya itu kan ada BIMTEK, ada pelatihan A, B, C, D, E, tapi di kurikulum Merdeka panjenengan diberikan keleluasaan. Bisa di rumah, bisa sambil di dalam angkot, bisa di dalam mobil, bisa ketika makan, bahkan bisa ketika waktu-waktu panjenengan yang sekiranya nggak harus mengikuti pelatihan BIMTEK, itu panjenengan sudah ada niat untuk belajar dan ilmunya. Jangan di skip ya, di videonya di pelatihan mandiri jangan di skip ya. Tapi bagi teman-teman yang pengen menghendaki untuk membuat aksi nyata, nanti saya dan Bu Ike kayak atau yang lain punya trik untuk bagaimana mensiasati membuat aksi nyata. Itu nanti di episode berikutnya. Dan insya Allah aksi nyatanya juga yang jelas insya Allah langsung di-AC sama PMM dan mendapatkan sertifikat karena tidak ada plagiasi. Nah, ininya itu. Itu Bu Ayu. Iya, terima kasih ilmunya Pak Rian. Nah, plagiarisme itu memang memusingkan ya. Ya. Terima kasih sekali. Tadi sudah ada clue-cluenya untuk bagaimana toh menyiasati mengerjakan PMM-nya. Sepertinya untuk sesi yang kedua ini adem ayem, suasananya juga sangat mendukung sekali ini. Mendung-mendung, tadi dari panas kita mulai, terus sekarang mendung, hampir turun hujan. Mungkin ada yang masih di sekolahan juga, sama seperti Pak Rian, sama seperti saya ini. Baik, untuk sesi pertanyaan saya kira cukup sudah ya Pak Rian, Pak Akris, atau masih ada tambahan sedikit lagi unek-uneknya sebelum kita ke acara selanjutnya? Cukup. Oke, alhamdulillah cukup. Untuk acara selanjutnya adalah refleksi. Dimohon untuk perwakilan peserta dapat legowo untuk menyampaikan saran dan kritik pada kegiatan webinar hari ini demi kemajuan kami
pengurus KKG kecamatan untuk program-program selanjutnya. Monggo bisa raise hand-nya atau ada yang mewakili. Saya tunggu. Ini sebagai bahan laporan kami kepada atasan kami, Ketua KKG Kecamatan dan Kakorwil, bahwa acara webinar ini berjalan dengan lancar. Dan tadi ada unek-unek apa untuk mengisi saran dan kritik, monggo. Ada yang sudah raise hand atau barangkali Pak link absensinya dong dikirimkan dulu biar semangat untuk mengklik-klik mengerjakan, menggerakkan jari jemarinya untuk mengisi link presensinya itu. Yang ditunggu-tunggu itu ini. Iya. Kita kasih waktu berarti Bu ya, 10 menit aja ya. Iya dong. 10 menit aja kita setelah di share nanti Bu Ayu, nanti saya pantau dari sini 10 menit ke depan yang sudah masuk. Nah, itu nanti saya blok yang mendapat sertifikat yang 10 menit ke depan itu. Oke, berarti begini ya. Sampai jam 3 ya. Jam 3 sore 15.10 menit lebih sedikit saja Pak Kris. Coba. Iya, sampai jam 3. Iya, bonusnya tuh sambil mungkin Bu Wahyu ada kritik dan sarannya. Ayo bisa raise hand dulu, nanti mute-nya dibuka. Atau dari Bapak Ibu peserta webinar yang lainnya. Oke, akan saya share dulu untuk link presensinya. Ditunggu sampai pukul 15.00. Karena yang ketiduran ya, awas ya. Yang ketiduran. Syarat untuk mengikuti webinar ada berapa lama? 2 jam. 2 Pak Kris, Bu Ayu. 3 jam. Gimana? Ini kayaknya kita sesi pertama laksanakan webinar ini kayaknya antusiasnya juga kayaknya oke nih. Nanti kedepannya kayaknya perlu ada bintang tamu untuk moderatornya ini dari teman saya dari kementerian. Kira-kira gimana nih? Ayo bisa kita serap ilmunya. Kira-kira gimana ini? Supaya bintang tamunya atau webinarnya nggak Muhammad Agres Sabeni sama Ahmad Varian terus bosen lihatnya itu terus. Kalau Bu Ike itu ditantang ya silahkan sampaikan. Kalau kira-kira Pak ke depan minta tolongin dong ini atau siapa yang jadi praktek baik atau siapa lah ini mohon apa yang disampaikan Pak Yu tadi refleksinya beri masukan kepada kami supaya ke depan kegiatan yang kami laksanakan ini bisa lebih baik lagi dari hari ini. Monggo silahkan kerelaannya satu orang saja. Tuh udah di share Bu Ayu tuh hilangnya udah kelihatan tuh. Ya, hilangnya udah kelihatan. Yang masuk setelah di share absen ini dia nggak dapat linknya berarti ya. Aduh, ini saja malah turun tadi 100 berapa sekarang jadi 99. Nah, yang baru masuk satu orang ini dia nggak bisa lihat absennya ini. Bagaimana kesediaan hati untuk mengirimkan ulang kembali atau kita tunggu sampai jam 3 sore ini 15.00. Ya, mungkin tadi yang liar-liar sambil mendengarkan Pak Akre sama Pak Rian bercerita, memaparkan materi sambil liar-liar kan terbangun itu. Bagaimana Pak Akris? Oke. Nah, mungkin Bu Wika refleksi bisa Bu Wika? Oh, ini coba ada kesalahan untuk presensi mungkin. Coba dibuka linknya, ada transferannya. Ini gratis loh, gratis gitu. Minta tolong untuk kelelaannya 1 atau 2 Bapak Ibu Guru karena kita ini kan direkam di YouTube, nanti YouTube-nya akan tampil sehingga refleksi-refleksi panjenengan itu semua nanti sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Kecamatan Bergas. Ejian kayak gitu.
Alhamdulillah. Wah, langsung persensinya langsung 26. Ya. Baru kali ini ya Bu ya, Mas Akris nih, kita melaksanakan Zoom webinar, tapi kita bisa lihat siapa yang layak dapat sertifikat dan enggak ini. Mantap nih, terbuka. Wah, akuntabel, wah, gercep. Langsung gercep. WA-nya siapa itu tadi Bu ya? WA-nya Pak Akris ya? Iya, iya. Coba saya cek ya, ada yang resen mungkin. Bu Reni mau memberikan refleksi, Bu Reni atau Bu Wike? Sambil kita menunggu masih 14 menit lagi. Ini pesertanya nanti kalau lebih dari 100 ini wah bocor ini pesannya. Guyon ya Bapak Ibunya, guyon ya. Tidak apa-apa, tidak apa. Ini kan webinar pertama kita di KKG Kecamatan. Ada diskon-diskon sedikit ya, tidak apa-apa. Biar apa-apa Mas Akris, biar viral. Biar viral, tidak apa-apa. Biar viral. Oh ya, Bu Reni ini mau memberikan refleksi, saran kritiknya. Silakan Bu Reni. Webinar kali ini, monggo untuk di-mute kan mic-nya. Bismillah. Oke, silakan Ibu. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Apresiasi tepuk tangan buat Mas Rian, Mas Akris dan Mbak Ayu atas kerja kerasnya hari ini karena sudah memberikan kami banyak ilmu pada hari ini. Kemudian juga berkesempatan untuk webinar pada hari ini. Itu kritiknya satu, jangan terlalu siang karena ini waktunya pulang. Jadi beberapa teman dalam perjalanan, ya Bu Awi ini masih naik angkot ini. Jadi kemungkinan agak kesulitan kalau Zoom di dalam angkot gitu ya. Jadi mengikuti seperti itu. Kemudian juga agak ini Pak Mas Akris, Mas Rian, mungkin nanti bisa webinar dengan praktik begitu ya. Jadi menggunakan laptop kita praktik bersama seperti itu bisa juga. Kemudian yang ketiga itu kalau ingin mengadakan webinar dengan narasumber dari nasional tadi Mas ya, itu bisa juga, itu sangat bagus buat kami. Jadi menambah ilmu pengetahuan kami. Bravo semuanya, semangat untuk KKG Bergas. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Bu Reni untuk saran. Terima kasih juga. Memang kita itu membuatnya siang karena jam kita juga terpentok untuk jam mengajar juga, walaupun webinar dengan mengajar juga disambi tidak apa-apa. Ya, demikianlah webinar pada siang menjelang sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan selama menjadi moderator kali ini. Kita tunggu terobosan-terobosan baru program KKG Kecamatan ke depannya untuk menyongsong pengerjaan pengelolaan kinerja PMM dari masa periode Januari sampai dengan Juni tahun 2024 ini. Dengan materi bulan depan tentang tugas tambahan pada kinerja PMM. Ya, itu tugas kami dari KKG Kecamatan. Izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun penutup ini. Tadi sudah ada pantun pembuka, sekarang penutupnya dulu. Bilang cakep nggak Bu? Bilang cakep nggak? Boleh. Tapi mic-nya harus dibuka dulu. Ayo. Oke. Kita buka semua dulu ya. Ya, biar rame. Teman-teman bisa buka mic-nya masing-masing. Bisa buka. Ya, di-mute dulu. Oke. Sudah siap? Siap. Oke. Mata segar memandang alam. Cakep. Tubuh segar di saat menyelam.
Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, Cakep. saya tutup webinar ini dengan mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Mas Rian. Jangan Salam. lupa untuk mengisi link presensi pada webinar ini. Setelah itu diperbolehkan untuk undur diri dari Zoom ini. Foto bareng nggak nih? Foto bareng nggak nih? Foto bareng dulu. Pak Akres, Oke. ayo Pak Akres. Oke. Itu link presensinya ditutup dulu. Oke, berarti kita Oke. bareng dulu. Maskotnya bagaimana maskotnya? Mana Bu Ayu, Kanan, kiri, maskotnya kanan, Bergas kiri. mana? Boleh Kanan, sekarang kiri, Oke, kanan, boleh. kiri gitu ya. kiri Ini belum kanan kiri. buka kamera semua Kanan, ini. kiri, Bu. kanan, kiri. Gini Bu Ayu, Bu Eva, Bu Ayu. Ibu Siti belum Gimana? buka kamera Gini loh. Bu Eva. Nah, Ya. Ibu Wahyu, Ibu Siti Nur, Gini. buka dulu kameranya biar Ya. foto barengnya Bagaimana Pak? Oh gini. Gini Bu, sarang beo gitu. Tambah tembem ini muka saya ini Pak. Oke, begini. Ya, dihitung Mas Akres, ambil foto terus kita cakep. selesai. Oke. 4 kali ya, soalnya Oke. ada 4 Oke. ini. 1, 2, 3. Oke. Aduh, yang di halaman kedua ini pada tutup kamera semua. Nggak usah Aja aja berarti dulu. yang kelihatan aja ya. Iya. Cak. Bentar. 1, 2. Oke, cantik ini. Ganteng. Ganteng mana ini? Cantik-cantik yang ganteng mana Ini ini? gantengnya cuma satu tok ini yang kelihatan, Pak Sigit ini ya. Pak Sigit. Sama Mas Mantap. Pak Saleh ini, sama Pak Saleh ini. Sama Pak Saleh ya. Oke, terima kasih Iya, sekali. Monggo kalau sudah selesai presensi bisa undur diri. Bye-bye. Sampai bertemu di pertemuan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, Mbak. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu, Pak. Sama-sama. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri. Sukses Bu Ayu, terima kasih. Mas Akres, sukses. Itu dirijennya sudah siap itu. Dirijennya sudah siap itu. Nah, itu ada Bunga Tmiati dari SD Bergas Kidul 1 kayaknya mau jadi narsum itu. Praktik baik untuk mengolah telur asin menjadi telur manis. Telur manis. Telur manis tambah gula. Oke, saya izin undur diri. Sudah jam 3, gantian materi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Iya, sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Dailami sudah menyempatkan diri menghadiri webinar pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih Bapak pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mbak Mika, absennya siapa sih yang ngisi? Absennya siapa yang ngisi? Gimana ngisinya? Aku nggak ngerti ngisinya. Ini punya saya belum. Obrolannya kok nonaktifkan ya, nggak bisa ngisi. Nggak bisa.